Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Putra Reza di Project Review. Oke, jadi hari ini saya ingin ngebahas satu produk yang bukan baru-baru banget, tapi dia tetap asik banget untuk dibahas, untuk dimiliki, apalagi sekarang harganya itu udah turun lumayan banyak. Ya, saya lagi ngomongin tentang Samsung Galaxy Watch Ultra. Smartwatch flagshipnya Samsung, tier tertinggi mereka saat ini yang udah saya pakai sejak perilisannya di Indonesia di akhir tahun lalu. Jadi udah kayak 5-6 bulan yang lalu. Nah sekarang kalau pantauan di marketplace adalah harga dari Galaxy Watch Ultra yang sudah mengalami penurunan lumayan banget. Udah gitu mungkin dari sebagian orang ada yang ngeh waktu awal pertama kali Samsung rilis Galaxy Watch Ultra di Indonesia, kok Galaxy Watch Ultra di Indonesia itu lebih murah ya kelihatannya dibandingkan di luar negeri. Jadi kalau di Indonesia itu yang dijual adalah versi Bluetooth aja. Jadi makanya dia paling murah. Sedangkan kalau yang di luar negeri yang mungkin sering kita lihat kayak di Singapura contohnya, itu adalah versi seluler, makanya harganya lebih mahal. Ya Indonesia saya bisa bilang cukup beruntung dapat versi yang Wi-Fi atau Bluetooth ya, karena bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau, apalagi sekarang harganya udah turun, tuh mantep banget. Sebenarnya jam ini kan waktu pertama kali rilis banget, yang pertama kali itu adalah di Unpacked bulan Juli di Paris barengan dengan Z Fold 6, jadi nggak kerasa udah hampir setahun ya ternyata. Nah waktu pertama kali saya ngeliat Watch Ultra diumumin sama Samsung, saya tuh kayak nggak terlalu excited ya. Jadi kayak ada jam baru Samsung Ultra yang tujuannya udah jelas banget ini untuk ngerival Apple Watch Ultra. Udah gitu doang saya ngeliatnya di awal-awal. Ternyata setelah akhirnya dibawa masuk ke Indonesia, saya cobain pakai sehari-hari, malah pelan-pelan saya jadi suka. Aneh emang. Galaxy Watch Ultra ini sebenarnya emang sempet cukup bikin heboh pas pertama kali rilis. Alasannya nggak lain nggak bukan karena desain. Langsung banyak yang bilang, wah Samsung niruin Apple banget nih, plagiat bla 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 kayak Watch Ultra. Tapi saya yakin banyak banget yang nggak tahu kalau desainnya Galaxy Watch Ultra ini sebenarnya udah dipakai Samsung dari tahun 2017 ya, tepatnya di Samsung Gear Sport ya. Udah hampir 8 tahun yang lalu dan emang itu perangkatnya nggak terlalu hype. Makanya saya nggak kaget banyak orang yang nggak tahu. Saya masih punya kebetulan lengkap nih sama kotaknya ya. Cuma sayangnya jamnya itu udah nggak nyala. Kalau disebelahin dengan Galaxy Watch Ultra, kelihatan kan kalau desain jamnya itu sama, mirip banget. Jadi sedikit kotak tapi di dalamnya ada lingkaran. Cuma memang kalau yang lebih baru ukurannya jauh lebih besar. Jadi untuk urusan bentuk jamnya, Samsung saya bisa bilang tidak meniru siapa-siapa, itu desain mereka. Tapi tetap Samsung nggak bebas dari dimirip-miripin sama Apple. Poin pertama udah pasti karena penamaan produknya. Pakai label Ultra. Ngerti sih Samsung kayak lebih familiar kan pakai nama Ultra ya di smartphone flagship mereka, Galaxy S24 Ultra, S25 Ultra. Oke, cuma tetap Apple udah duluan punya jam sama-sama tier flagship juga tertinggi dengan peruntukan yang sama dan sama-sama dengan nama Ultra. Ya, itu satu. Habis itu yang kedua adalah pemilihan warna yang coba di highlight, terkhusus warna strapnya. Nah untuk yang Ultra, strap warna gonjreng ini tuh udah kayak Apple. Nah Samsung pas ngerilis ngejadiin varian strap oranye ini sebagai highlight mereka. Ya kelar, jadi omongan gitu. Kalau misalnya saat itu yang di highlight mungkin yang warna hitam atau warna putih, mungkin nggak bakal segitunya. Tapi ya itu dia. Jadi overall menurut saya 50-50 soal desain. Ya ini bawaan Samsung udah dari sana, tapi kalau untuk warna penamaan emang mirip banget sama sebelah. Ngomong-ngomong soal warnanya Galaxy Watch Ultra, punya saya ini sebenarnya adalah yang warna putih all white dari unit jamnya sampai strapnya. Kalau dalam warna begini sebenarnya saya nggak terlalu suka, kayak kelihatan flat aja gitu. Nah tapi untuk bikin lebih sesuai selera, saya beli strap yang ekstra versi trail band warna dark grey yang niatnya tuh saya bikin kombinasi warna panda. Dan hasilnya kayak gini. Kalau menurut saya sih jauh lebih cakep gitu kombinasinya, jamnya warna putih, strapnya warna gelap. By the way untuk yang trail band ini bahannya pakai nilon ya, menurut saya nyaman banget di kulit, enak buat dipakai harian maupun saat olahraga. Keringetan sampai dibawa berenang menurut saya juga nggak masalah, cepat keringnya. Palingan ya mesti rutin dicuci aja sih ya, kayak mungkin seminggu sekali gitu dibasah-basahin, direndam supaya tetap fresh dan nggak ada bau-bau yang aneh ya dari jamnya. Untuk jamnya sendiri secara keseluruhan kalau menurut saya ternyata enak kalau dipakai, sekalipun ukurannya lumayan gede, 47 mm. Ukuran yang gede ini di satu sisi bikin jamnya lebih kelihatan maskulin, kelihatan sporty, keren lah kalau menurut saya. Cuma di sisi lain ya
mungkin akan bikin orang yang lengannya lebih kecil bakal menghindari pakai produk ini. Kecuali dia nggak ngerasa masalah gitu pakai jam yang kelihatan gede, itu beda cerita. Tapi kalau saya sih masuk ke kategori pertama yang seneng-seneng aja pakainya. Terus sebagai versi Ultra, sebenarnya jam ini kan lebih ditargetkan bagi mereka yang butuh sebuah perangkat companion dengan ketahanan ekstrim dibandingkan smartwatch standar. Kalau kita nyontek di website Samsung kan ada gambar orang lagi berenang di laut, ada juga yang naik gunung, dia dingin gitu. Nah, dua scanner ini emang memungkinkan dan tidak seperti Samsung watch lain ya. Watch Ultra ini punya material yang pakai aerospace grade aluminium. Jadi emang didesain untuk bisa berurusan dengan air asin. Dia kuat dan tahan korosi. Terus sertifikasi juga udah military standard plus 10 ATM yang udah bisa dipakai nyelam hingga 100 meter di air asin. Ya, ketahanan suhu juga udah bisa dari minus 20 sampai 55 derajat. Jadi kayak kuat di segala kondisi. Fitur lainnya juga mendukung banget, sebenarnya dia kayak punya dual GPS yang sepemakaian saya udah cukup akurat, paling nggak buat lari-lari di sekitar komplek udah oke. Fitur keamanan di sini juga lengkap, seperti misalnya ada fall detection, ini akan otomatis menghubungi kontak darurat yang udah disetel ketika dia mendeteksi kita jatuh atau ada benturan keras. Terus untuk fitur sirine SOS ini juga dibawa, sangat cocok bagi mereka yang mungkin beraktivitas di alam lepas, kayak misalnya lagi trekking, lagi naik gunung, segala macam, lagi di hutan ya, segala macamnya, dan butuh bantuan. Ini suaranya bisa up to 89 desibel dan jaraknya diklaim bisa sampai 180 meter. Jadi kalau di tempat yang sepi, ini harusnya bisa sangat ngebantu. Aktifinnya kita bisa mencet ini tombol yang warna oranye ya, ditahan sekian detik gitu, nanti dia akan muncul notifnya, bukan notif sih, kayak ada menunya gitu nih, ada siren seperti ini. Sedikit warning buat yang pakai TWS, bisa dikecilkan dulu sedikit karena ini suaranya bakal cukup nyelkit di kuping. Kayak ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih begitu suaranya. Jadi kalau misalnya tempat yang sepi dengan pitch yang tinggi juga seperti itu, ya harusnya bisa kedengeran dengan lebih gampang. Nah, dengan segala macam fitur-fitur canggih tadi, apakah saya memaksimalkan si Watch Ultra 100% pada potensinya? Jawabannya tentu tidak. Untuk pemakaian, kalau saya dengan Watch Ultra ini memang benar-benar saya pakai sehari-hari, ya olahraga maupun enggak saya pakai, kerja atau lagi santai. Olahraga emang saya nggak sampai yang trail run, yang triathlon yang berat-berat gitu, nggak sampai kayak gitu, nggak sampai lari ultra juga. Yang lari paling sesekali, terus mungkin di gym atau berenang yang lebih sering. Kalaupun jarang olahraga, ya nggak apa-apa juga sih. Watch Ultra ini menurut saya tetap keren kok untuk dipakai sehari-hari di macam-macam aktivitas. Fungsi utamanya sebenarnya udah pasti ya, untuk tracking aktivitas sehari-hari kita seperti langkah, heart rate ya, penting udah tahu kita udah cukup gerak atau enggak setiap harinya. Ada juga fitur ECG serta pengukuran tekanan darah yang kalau saya bandingkan dengan alat tensi beneran ya cukuplah untuk kita dapetin angka perkiraan. Cuma tetap untuk dapetin angka yang lebih akurat pakai alat tensi beneran ya, ini buat perkiraan aja. Kemudian buat notifikasi, ini juga kepake, tapi saya sekarang udah mulai meminimalkan untuk ngirim notifikasi ke jam ya. Kalau lagi di jalan, lagi olahraga oke, tapi kalau misal saya lagi kerja ya, biasanya saya matiin tuh notifikasi ke smartphone biar lebih fokus dan nggak akan distract sama getaran atau bunyi di tangan. Soalnya kayak lagi ngetik terus ada getar-getar di tangan, apalagi kalau telepon segala macem ya, kalau misal saya lagi nggak pengen ngangkat ya mendingan nggak usah gitu. Nah, soal notifikasi, Watch Ultra sebagaimana lainnya dia udah bisa munculin semua notifikasi yang ada di smartphone, udah bisa disetel semuanya. Chat bisa langsung dibales ya, ada keyboardnya, telepon juga bisa diterima dan langsung ngomong berkat kehadiran mikrofon. Palingan ya, dari segala skenario pemakaian si Galaxy Watch Ultra, yang menurut saya kurang disarankan itu adalah dipakai ketika tidur ya. Ini jam agak besar dan agak berat, bukan hanya bisa bikin sebagian orang tidak nyaman, tapi menurut saya bisa berbahaya juga buat mereka yang tidurnya udah tidak sendiri gitu. Versi saya sih kalau tidur sama istri atau sama anak, ini ketiban pakai jam ini kan kita nggak bisa ngontrol tiba-tiba tangan kita kemana gitu, ketiban mukanya kan lumayan banget bisa memicu keributan yang tidak penting gitu harusnya. Cuma karena itu juga saya jadi perlu ada perangkat ekstra buat tracking tidur. Alternatifnya kita bisa pakai Samsung Galaxy Ring atau bisa juga dengan Galaxy Fit 3 yang jauh lebih ringan. Soalnya sayang banget kalau kita udah
tracking aktivitas seharian, pas geraknya, olahraga semua dapat dengan Watch Ultra. Tapi karena kita males pakai dia tidur kan jadi skip. Apalagi ada angka penting seperti energi score yang cuma bisa muncul di smartwatch-nya ketika kita pakai tidur. Tapi di sisi lain kalau misalnya nggak mau repot dan pasangan kita juga nggak masalah serta kita nyaman-nyaman aja, ya udah dipakai aja pas tidur. Satu hal penting juga yang perlu di-share soal Galaxy Watch Ultra ini adalah baterainya ya. Seberapa ultra sih baterainya ini? Kalau kita ngelihat apa yang ditampilkan Samsung di website mereka, sebenarnya ini cukup biasa aja. Totalnya dikatakan cuma 100 jam, itu pun dengan mode power saving. Kok kayak agak kurang ya untuk Watch Ultra. Ternyata setelah saya pakai untuk sehari-hari tanpa always on display, tanpa power saving, ya penggunaan tipikal saya aja, itu saya bisa dapat kayak 3 atau 4 hari lah maksimal sebelum harus ngecas lagi ya, tanpa always on display, tanpa power saving. Tapi kalau misalnya saya pakai always on display, saya cobain itu juga ya dapat sekitar 2 hari yang mana ya cukup oke, nggak harus tiap hari ngecas, cuma untuk sebuah jam yang namanya Ultra. Tentu kita berharap bisa lebih dari itu, tapi ya oke lah. Not bad ibaratnya. Jadi ya kesimpulannya setelah menggunakan jam ini kurang lebih 6 bulan terakhir, tetap recommended apalagi buat mereka yang sudah ada di ekosistemnya Samsung mencari jam terbaiknya Samsung saat ini dengan fitur yang paling lengkap, desain yang menurut saya paling keren, plus ya seperti yang saya udah sempat singgung di awal, harganya sudah mengalami penurunan yang lumayan sekali. Jadi untuk sebuah perangkat yang umurnya di Indonesia baru sekitar 6 bulan. Jadi kalau emang ya tertarik, ini bisa menjadi opsi. Tapi ya kalau dibilang ini jam yang perfect, tentu tidak. Ya dari baterai dia bukan yang paling awet, dari koneksi ya dia juga bukan yang paling fleksibel karena hanya bisa digunakan dengan smartphone Samsung aja. Jadi kalau kalian pakai iPhone, kalian pakai smartphone lain, ya mohon maaf ini jam bukan untuk kalian. Ya, jadi kalau misalnya cocok ya user Samsung, jam yang paling mantep ya Galaxy Watch Ultra. So far so good, saya masih puas sama jam ini. Tapi kalau menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Ada yang udah pakai juga? Boleh share ceritanya di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk sekarang, guys kita aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Boleh di like, boleh di share, boleh dislike, apapun itu. Makasih banyak. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.